Hati-hati ya, ini ada salah satu cuitan cerita cancer dan tumor dipengaruhi dari emosi yang terpendam, makanan hanya 10%, sisanya adalah pikiran. Hai, kembali lagi dengan saya Santi, penyintas tumor ganas tanpa melakukan tindakan operasi karena pengalaman dari mama saya itu kanker stadium 2B yang alhamdulillahnya 3 kali operasi, 4 kali kemoterapi dan akhirnya terhenti menggunakan herbal immunostatika selama 8 bulan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi juga dan semoga ini bisa bisa teratasi juga ya buat teman-teman yang masih merangkup pola pikir yang terlalu banyak. Dan kemarin relate banget, aku udah sempat cerita ternyata kalau misalkan cancer itu bisa timbul karena dari orang-orang tersayang, termasuk dari kisahnya si kakak ini ya. Baru tahu kalau penyakit kronis atau cancer atau tumor dan juga yang lain-lain bahkan benjolan sekalipun adalah tumpukan emosi yang nggak bisa disampaikan, makanya sampai ngaruh ke sakit fisik. Soal makanan mah cuma 10%, tapi sisanya adalah pola yang namanya stres itu tadi. Kenapa banyak orang ya tidak bisa meluapkan emosionalnya, jadi itu bisa terpendam ya, yang tersimpan dalam tubuh bertahun-tahun tidak diluangkan, akhirnya itu bisa jadi manifest atau ibaratnya keluhan di jangka panjang, sehingga apa yang kamu luangkan, apa yang kamu simpan itu mengganggu sistem organ dalam tubuh, termasuk dari batu empedu atau ibaratnya pencernaan usus gitu kan. Terus lama-lama itu akan selalu berakibat yang namanya punya rasa kesedihan total, sehingga tubuh kamu tuh metabolisme semuanya turun ya. Kenapa ada orang yang selalu aku bilang orang tersayang ya, bebas ya, orang tersayang tuh mau siapa, mau pacar kamu ke, mau suami kamu ke, mau anak ke, mau siapapun itu. Sebenarnya kalau misalkan saya pribadi tuh belajar ke psikolog, itu tuh kenapa ada orang yang dia terkena cancer tapi kok malah pengobatannya ke psikolog? Ya jelas, karena kenapa? Dia pengen membetulkan fisiknya dia supaya dia sehat, sehingga melepaskan aura-aura negatif, sehingga dia tuh bisa lebih fresh lagi gitu, pikirannya juga lebih bagus gitu. Makanya rajin-rajinlah kamu kalau misalkan punya temen curhat ya, itu sebenarnya investasi sayang. Investasi apa? Dia mau dengerin kamu curhat tuh udah alhamdulillah banget. Karena perempuan itu ciri-ciri tanda dia berbahagia itu kalau nggak salah mengeluarkan 7.000 apa berapa kosakata gitu. Nah, kalau misalkan dalam satu hari kamu tidak bercerita, coba deh dilihat, fisik kamu tuh akan turun. Nggak cuman masalah cancer ya, tapi sebenarnya semua metabolisme otak kamu tuh akan turun gitu. Coba kalau misalkan kamu ada menarik energi bahagia, pasti di situ kamu happy kok ya. Aku pengen banget teman-teman kalau misalkan mau curhat boleh di kolom komentar, tapi kalau misalkan pengen tahu herbalnya juga boleh juga komen, Kak aku mau curhat, Kak aku mau herbal, silahkan. Nanti boleh banget kalian curhat ke aku ya, apapun keluhan kamu pasti akan aku dengerin. Semoga bisa lebih sehat lagi.